Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi. Ya, mantap. Oke. Ya, apa ya? Untuk tema dalam video kali ini ya, saya ingin membahas mengenai kenapa kontraktor banyak rugi. Nah, bagi teman-teman yang bekerja di kontraktor, ini penyebab nih ya, kenapa kontraktor banyak rugi. Ya, ini berdasarkan pengalaman saya nggak lihat di sumber-sumber lain lah. Pokoknya pengalaman saya sebenarnya konsultan ya. Saya juga ada kontraktor spesialis juga ya. Tapi alhamdulillah nih ya, konsultan saya alhamdulillah masih running sampai 5 tahun ini, tahun ini tahun kelima. Saya juga punya kontraktor yang sudah jalan setahun lebih ya. Artinya sudah lumayan lah pengalamannya, yang apalagi yang kontraktor ya, kontraktor spesialis, dan alhamdulillah memang marginnya lumayan. Dan profit gitu ya. Nah, tapi banyak juga nih dari kontraktor-kontraktor tuh rugi itu. Nah, itu kenapa? Ya, simak video saya. Tapi sebelumnya teman-teman ya jangan lupa lah ya, klik kanan tombol merah, warna merah ya, subscribe supaya mensupport channel saya untuk upload terus. Oke? Ya, penyebab kontraktor rugi. Nah, ini dia ya. Bagi teman-teman yang punya kontraktor atau kerja di kontraktor nih, mohon disimak ya. Kenapa kontraktor rugi? Yang pasti, yang pertama adalah salah perhitungan harga. Salah perhitungan harga. Nah, kalau misalkan teman-teman ikut tender ya kan, atau penunjukan langsung dan sebagainya, nah itu kan biasanya bill of quantity-nya ya, kuantitasnya itu dari owner, nah dikasih ke kontraktor untuk memberikan input harga. Nah, terkadang karena hasrat ingin menang dan biasanya juga tidak teliti. Nah, ini hati-hati ya, QS ya, quantity surveyor-nya kontraktor nih. Salah ngitung terutama input harga. Nah, itu slip nolnya lewat satu aja, kurang satu, itu bahaya itu. Nah, itu bisa bahaya, apalagi sudah disubmit ke owner kan, nggak mungkin lah kita tarik gitu kan. Nah, itu banyak ya, sering terjadi. Nah, itu kesalahan yang tidak perlu sebenarnya. Nah, salah menginput harga. Nah, itu tuh. Nah, jadi sebaiknya misalkan direktur ya, kita sebagai direktur itu kita harus mengecek harga-harga yang sudah dimasukkan oleh QS-nya. Jangan sampai harga tahun 2018 untuk tender 2020 misalkan, atau harga di proyeknya misalkan di Papua, masukinnya harga misalkan harga Jakarta. Bang. Beda itu pasti ya. Itu nggak bakal sama. Makanya inilah perlu kita lakukan survei di pasaran ya, berapa harga tiap-tiap daerah nih. Jadi sebelum mensubmit penawaran, itu harga harus dilakukan survei dulu sebaiknya. Lalu ditanyakan kepada supplier ini harga sudah fix atau enggak nih, atau misalkan ada fluktuasi harga, yaitu sebaiknya teman-teman memberikan tambahan seperti margin atau persentase lagi tambahan untuk keuntungan gitu. Nah, rata-rata kan kontraktor keuntungan secara teori kan 10% nih. Nah, untuk lebih dari 10% sebenarnya ya teman-teman tinggal pinter-pinter lah di metode pekerjaan, dari segi waktu lebih cepat. Nah, yang penting tidak mengurangi kualitas. Nah, selanjutnya kenapa sering rugi lagi nih? Tadi yang pertama kita bahas mengenai salah input harga atau salah harga. Nah, yang kedua adalah salah volume.
Nah, ini biasanya terjadi kalau misalkan bukan tender. Jadi misalkan kita lakukan pengajuan proposal dan si owner maunya lamsam kontrak. Jadi lamsam fix kontrak. Jadi kontraknya itu pokoknya lamsam selesai. Misalkan bangun rumah nih, sederhananya. Rumah ini pokoknya saya pengen rumah tipe misalkan sederhananya misalkan tipe 36, satu lantai. Saya mau selesai pokoknya ini misalkan total biayanya 150 juta. Nah, teman-teman salah nih dalam mengestimasi biayanya. Misalkan gambarnya nih, gambar dari konsultan arsitek misalkan dikasih, kita sebagai kontraktor salah nih, misalkan besinya kurang atau betonnya, volume betonnya kurang. Nah itu berimbas tuh, bahaya sekali kita sebagai pelaksana kalau misalkan volume kita salah, apalagi lamsam, waduh itu repot urusan ya kan. Ternyata bengkak, salah hitung ya kan, harusnya kita untung malah buntung nih gara-gara kita salah hitung volume gitu. Itu bahaya tuh. Makanya kalau misalkan QS orang kuantitinya ngitung nih kontraktor, kalau bisa jangan satu orang ya. Kalau bisa ada yang cross check, misalkan QS-nya ada satu orang yang ngecek ya, manajernya misalkan yang hitung staffnya. Nah nanti direkturnya kalau bisa cross check lagi, jangan asal buat gitu, asal buat volume salah ngitung gitu. Nah, terus di gambar tuh banyak yang nggak kehitung ke gambar. Biasanya kan memang gambar perencanaan ada beberapa memang yang tidak memasukkan biaya-biaya metode ya, misalkan seperti overlapping tulangan, misalkan ternyata kontraktor tidak menghitung. Nah itu jangan, apalagi lamsam ya, itu akan merugikan kita dan margin kita bisa lebih kecil lagi kalau misalkan kita salah ngitung volume ya. Oke, selanjutnya yang ketiga, kenapa kontraktor sering rugi? Karena fee ya. Ini kita bicara dunia nyata nih ya. Karena fee yang kebesaran. Terus terang nih, kontraktor kadang hasratnya ingin menang, pengennya untungnya banyak. Nah, tapi karena misalkan dia pengen menang nih, ngebet menang, dia nggak mikir-mikir nih fee untuk owner atau fee untuk maklar atau apa sebutannya itu ya kan. Nah, yang ingin memanfaatkan fee proyek, nah itu hati-hati. Nah, kadang gini, fee-nya itu bahkan ya banyak ya kejadian nih, itu lebih besar daripada keuntungan kontraktornya. Damn! Misalkan 100% nih nilai ya, itu keuntungannya misalkan 20% misalkan, fee-nya itu bisa 15% gitu kan. Nah itu bahaya banget itu kan. Nah kalau misalkan fee-nya aja 15%, padahal kita cek itu untungnya 20%, kita cuma dapat 5%. Nah apalagi pekerjaannya banyak masalah, misalkan ngecor, mutunya nggak tercapai lah ya kan. Terus tukang kita masang keramiknya salah lah, segala macam lah, minta bongkar ownernya, wah repot, bonus 5% misalnya. Akhirnya apa? Akhirnya kita ya mohon maaf nih ya, banyak yang maling ya, mutu material nggak dipasangnya berapa ya kan, kontraknya berapa dipasangnya berapa, akhirnya bermain lah. Itu yang nggak fair, nggak jujur. Oh my god, wow. Nah itu banyak mengalami kontraktor rugi itu karena memang fee di awal itu tinggi banget. Saran saya bagi teman-teman ya, kalau misalkan pakai fee begitu ya, sebaiknya ya dari awal aja, mendingan janganlah gitu ya. Kalaupun misalkan terpaksa, misalkan nih pekerjaannya diambil dengan adanya fee tersebut nih, ya kalau bisa harga itu ya di-up lah. Jangan sampai fee 15%, kalian cuma dapat 5%. Itu namanya yayasan kalian tuh, kerja bakti. Kalau misalkan fee-nya 15%, paling nggak kalian margin itu ya, margin keuntungan itu paling nggak ya minimalnya ya, itu ya 25%. Jadi kalian tetap dapat 10%. Jangan sampai di bawah 10%. Wow, itu udah bener-bener lah. Karena kan kita harus memperhitungkan nih, kayak misalkan waktu pekerjaan juga bisa molor gitu kan, apalagi pas ngecor hujan, banyak faktor cuaca, terus juga faktor keamanan lingkungan, banyak yang mengganggu LSM dan sebagainya, itu yang perlu
kita handle gitu kan. Nah itu juga kadang yang mengganggu pekerjaan kita sehingga untung kita tidak maksimal. Nah itu. Oke, yang terakhir ya dari saya yang terakhir. Pak ini lumayan juga nih ya, suaranya agak kencang-kencang dikit ya. Saking semangatnya. Oke, yang terakhir, kenapa kontraktor sering rugi? Meng-hire atau mempekerjakan orang yang tidak kompeten atau yang tidak di bidangnya. Contoh mandor. Tukang kenek. Nah, mandor, tukang kenek sama pengawasnya nih, pengawas dari kita nih untuk QC-nya, quality control, itu tidak kompeten. Contoh nih misalkan proyek gedung, yang ngerjain mandor apa? Mandor jalan. Nah, proyek gedung yang ngerjain apa? Mandor jembatan dan sebagainya. Itu beda gitu loh. Itu pengalaman dia beda di situ. Dia dalam feeling dia itu di lapangan itu beda, apalagi pengawasnya juga tuh. Nah, jangan sekali-sekali mempekerjakan orang yang pengalamannya belum pernah, apalagi cuma sekali 2 kali dia. Ya, tapi tergantung dia mau belajar atau enggak. Paling tidak ada yang mendampingi ya. Jangan sekali-sekali kalian menyerahkan pekerjaan fisik ya, apalagi pekerjaannya yang lumayan krusial dan mepet sekali margin dan sebagainya, itu kalian akan bisa jadi rugi tuh kalau misalkan kalian menunjuk orang yang tidak kompeten. Banyak aja yang salah. Nah ya, misalkan nggak kompeten, ngecor mutu sekian, pas dicor dia malas nih, pas ngecor kasih air banyak, ya dia malas nih, pas ngecor kasih air banyak, ya mutunya ya rendah lah, ya kan? Akhirnya apa? Ketahuan sama owner, bongkar, rugi, bener gak? Gak kompeten. Terus pasang besi, stek besi kurang panjang misalkan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya di camset gitu kan, ditambah tulangan lagi segala macam, rugi lagi. Nah seperti itulah teman-teman ya. Terus misalkan mau ngecor, masang bekisting ya, bekistingnya nggak kuat nih ya kan, tiba-tiba ngecor geruduk-geruduk, jatuh, ambruk misalkan. Nah, rugi berapa kubik rugi, besinya berapa, bekistingnya berapa rugi. Dari segi waktu juga, dari segi biaya udah pasti rugi teman-teman. Itu hati-hati, jangan sekali-sekali menyerahkan yang bukan ahlinya ya, yang tidak berpengalaman dan tidak kompeten di bidangnya. Oke, bagi teman-teman saya doakan semoga selalu untung proyeknya, selalu berkah proyeknya. Jangan kebanyakan ngasih fee di awal. Kalaupun ngasih fee ya, hati-hati margin, ingat ya, margin minimal 10% kontraktor fisik ya. Jadi kalau misalkan nggak mau rugi, tadi saya bilang apa, jangan sampai salah masukin harga, jangan salah menghitung volume ya, terus jangan kebesaran fee. Terus yang terakhir adalah jangan mempekerjakan orang yang tidak kompeten di bidangnya ya. Namun misalkan nih ya, teman-teman punya masalah di bangunan ya kan, di bangunannya punya masalah ya, masalah bangunan, misalkan ternyata waduh apes nih bang ya kan, beton saya mutunya tidak tercapai. Terus waduh tukang saya nih bang salah pasang besi, kurang besinya, dia baca gambar misalkan 3D16, ternyata yang dipasang cuma 1. Jarang nggak begitu ya, misalkan 7 yang dipasang cuma 5 ya kan, entah itu dia hilap atau memang salah pasang ya. Nah teman-teman jangan khawatir, permasalahan di atas itu kita bisa atasi. Teman-teman bisa panggil ke ahlinya. Nah ini saya langsung promosi juga nih. Nah ini dia, dokter bangunan Kies Nusantara. Kalau teman-teman bisa lihat nih di hashtag Kies Nusantara, bisa lewat Google atau dari Instagram atau dari Facebook Kies Nusantara. Ketik Kies Nusantara, QIES Kies Nusantara, dokter bangunan. Jadi kalau misalkan ada masalah-masalah butuh dokter bangunan untuk dapat resep, untuk dapat rekomendasi dari permasalahan-permasalahan bangunan, bisa kontak ke kami Kies Nusantara Konsultan. Oke. Sekalian promosi nggak apa-apa ya, namanya kita kan saling sharing, saling promosi ya. Oke, bagi teman-teman yang suka dengan video saya jangan lupa like, share, and comment. Jangan sampai rugi ya, namanya bisnis ini bukan yayasan ya. Kalau mau rugi jadi yayasan aja, nggak usah jadi perusahaan ya. Kalau mau perusahaan itu harus untung. Yang penting konsepnya adalah berkah melimpah ya. Jangan cuma cari berkah
tapi tidak untung, jangan juga cari melimpah tapi tidak berkah. Harus berkah melimpah, untung banyak, jos. Nah, itu dia. Oke. Oke, demikian video saya. Tunggu video saya berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi.